Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Wiranti Handayani, dalam perkuliahan Penganggaran Perusahaan. Pertemuan kita kali ini akan membahas mengenai budget biaya pabrik tidak langsung. Pembahasannya itu terkait pengertian dan kegunaan budget biaya pabrik tidak langsung, kemudian data dan informasi serta bentuk dalam penyusunan budget biaya pabrik tidak langsung. Mulai saja, budget biaya pabrik tidak langsung ialah budget yang merencanakan secara lebih terperinci tentang beban biaya pabrik tidak langsung selama periode yang akan datang. Sedangkan yang dimaksud dengan biaya pabrik tidak langsung ialah semua biaya yang terdapat dan serta terjadi di dalam lingkungan pabrik tetapi tidak secara langsung berhubungan dengan kegiatan proses produksi. Kegunaannya secara khusus, budget biaya pabrik tidak langsung berguna sebagai dasar penyusunan yang pertama sebagai budget harga pokok produksi, kemudian budget harga pokok penjualan, kemudian sebagai dasar penyusun budget kas. Kemudian data dan informasi yang diperlukan untuk menyusun budget biaya pabrik tidak langsung itu ada dengan budget unit yang akan diproduksi, kemudian berbagai standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan terkait dengan biaya pabrik tidak langsung, kemudian sistem pembayaran upah yang dipakai oleh perusahaan, khususnya upah yang dibayarkan kepada para tenaga kerja tidak langsung. Keempat, itu adalah metode depresiasi yang dipakai oleh perusahaan, khususnya depresiasi terhadap akibat tetap yang ada dalam lingkungan pabrik. Kemudian data dan informasi selanjutnya adalah metode alokasi biaya yang dipakai oleh perusahaan untuk membagi biaya-biaya semula merupakan satu kesatuan atau biaya yang dikeluarkan secara bersama-sama. Nanti kita lihat bagaimana pembagiannya. Kemudian jenis biaya-biaya yang masuk kategori biaya overhead pabrik itu kita ulang kembali. Itu ada biaya bahan mentah tidak langsung, biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya reparasi dan pemeliharaan, biaya yang timbul sebagai akibat penilaian terhadap aktivitas, kemudian biaya yang timbul sebagai akibat gabungnya waktu tetap, ini biasanya terkait biaya asuransi ya, baik itu asuransi mesin, asuransi kendaraan maupun asuransi tenaga kerjanya. Kemudian biaya overhead pabrik lain yang secara langsung memerlukan pengeluaran uang tunai. Kemudian terdapat pembagian struktur organisasi untuk kegiatan yang dilakukan di pabrik, yaitu ada yang namanya departemen produksi. Itu bukan departemen bagian di dalam pabrik yang mengolah bahan mentah menjadi barang jadi atau produk akhir dan menjadi bagian secara langsung memproses barang jadi. BOP yang terjadi di departemen produksi ini dikenal dengan BOP langsung. Sedangkan ada lagi namanya departemen jasa. Departemen bagian di pabrik yang menyediakan jasanya dan secara tidak langsung ikut berperan dalam proses produksi. Biaya yang terjadi di departemen atau bagian jasa ini mungkin sebagian dari jasa yang disediakan digunakan sendiri. Dengan demikian, BOP yang terjadi di departemen jasa dikenal dengan BOP yang tidak langsung. Ingat-ingat ya, nanti kalau di UAS ada di departemen produksi itu biaya BOP langsung, BOP langsung. Sedangkan kalau di departemen jasa itu BOP tidak langsung. Kemudian penentuan tarif biaya overhead pabrik dilangsungkan dari 3 tahap. Yang pertama, tahap pertama adalah menyusun anggaran BOP. Bisa dipilih dengan kapasitas praktis, kapasitas lamar, atau kapasitas yang sesungguhnya diharapkan. Ataupun yang setelah itu, kemudian tahap kedua adalah memilih dasar pembentukan BOP kepada produk. Berdasarkan satuan produknya kah, berdasarkan biaya bahan mentahnya kah, biaya tenaga kerjanya langsung, jam tenaga kerja langsung, atau jam mesinnya. Nah, setelah itu baru dihitung tarif pembebanan biaya-biaya departemen pembantu. Jadi tadi kan kita sudah lihat di slide 8 terkait dengan pembagian struktur. Nah, di sini ada sebagian departemen pembantu berfungsi membantu kelancaran jalannya kegiatan produksi yang dilakukan oleh departemen produksi. Tadi kita yang terkait departemen
departemen produksi berarti BOP langsung ya. Oleh karena itu, semua biaya yang semula menjadi beban departemen pembantu, akhirnya harus pula dibebankan ke departemen produksi yang telah menerima jasa atau bantuan dari departemen pembantu tersebut. Sehingga setelah selesai menyusun budget biaya pabrik tidak langsung, segera disusun pula suatu schedule atau tabel yang memuat tentang pembunuhan biaya departemen pembantu ke masing-masing bagian departemen produksi. Kemudian ada pembebanan biaya-biaya departemen produksi. Tadi departemen pembantu, sekarang departemen produksi. Biaya bahan mentah dan upah tenaga kerja langsung, maka biaya pabrik tidak langsung yang sudah dibebankan seluruhnya ke departemen produksi dengan schedule pembebanan biaya departemen pembantu tersebut harus pula dibebankan ke produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Produk yang dihasilkan oleh perusahaan itu yang pada akhirnya harus memikul semua biaya produksi, baik biaya bahan mentah, upah tenaga kerja langsung, maupun biaya pabrik tidak langsung. Ketiga tersebut, yang tadi bahan mentah, tenaga kerja, maupun biaya overhead tidak langsung, akan membentuk harga pokok produksi dan harga pokok penjualan. Bentuk budget biaya pabrik tidak langsung seperti budget yang lain tidak ada standar, tergantung dengan masing-masing perusahaan bagaimana kebijakannya terkait nanti keperluannya untuk apa. Terima kasih untuk perkuliahan kita kali ini, cukup singkat, semoga semua paham. Sampai ketemu lagi di perkuliahan kita selanjutnya. Kalau ada yang kurang berkenan, silakan diskusi di email saya atau di WhatsApp saya. Jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.